dari tuan rumah mungkin ada sepatah dua patah kalimat untuk pengantar, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih kami aturkan kepada Kring Santo Opinus yang telah menghadiri undangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita berdoa bersama. Adapun wujud-wujud doa keluarga, yang pertama mohon kita berdoa untuk orang tua kami yang sudah tua, mohon kesehatannya, semoga dalam menjalani masa-masa tuanya beliau ini tetap berbahagia. Kemudian yang kedua, doa arwah untuk kakak dan abang kami yang telah dipanggil 2 tahun yang lalu, abang Bapak Ika, kemudian Mama Ika. Kemudian yang ketiga, mohon juga doa untuk anak-anak kami yang sedang menjalani pendidikan. Kemudian yang keempat, mohon untuk berdoa juga, kita untuk berdoa untuk keluarga kami semoga tetap bahagia. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada pemimpin doa. Terima kasih. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 12. Lagu pembukaan Haleluya nomor 12. Mulai. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Oh, angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Oh, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Santo Martinus. Kita tahu Pak Nangkin juga menggunakan nama baptis Martinus kalau tidak salah ya, Martinus Nangkin. Itu adalah suatu kesesuaian dan wujud ibadat kita pada hari ini, yaitu mohon doa untuk kesehatan kedua orang tua, Ibu Katarina Semi kalau tidak salah ya, Katarina Asa dan Bapak Martinus Nangkin. Jadi beliau mengambil nama baptis Santa Katarina dan Santo Martinus. Dan pada hari ini kita merayakan pesta Santo Martinus. Adalah seorang orang kudus. Dia adalah seorang uskup. Dan juga kita berdoa untuk kedamaian dan keselamatan bagi arwah Ibu Serapina Tina dan Bapak Matius Maini yang sudah dipanggil beberapa waktu yang lalu
Semoga mereka berdua diampuni dosa-dosanya dan diterima dalam kerajaan Allah. Dan begitu juga untuk arwah-arwah keluarga besar dari Bapak Matarina, dari Bapak Martinus, dan juga Ibu Katarina. Semoga keluarga besar yang sudah meninggal diterima dalam kerajaan Allah. Begitu juga untuk para cucu dan anak-anak yang sedang menjalani pendidikan di keluarga besar ini. Semoga belajar dengan sungguh dan berprestasi demi kemuliaan Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk kedamaian, agar hidup rukun, damai, dan sejahtera, terutama di rumah ini, agar Tuhan Yesus selalu memberkati rumah ini dan seluruh penghuninya, dan membebaskan dari segala hal-hal yang jahat yang mengganggu ketenangan dan kedamaian rumah ini. Marilah supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Keluarga besar Bapak Martinus Nangkin dan Ibu Katarina mengundang kami untuk hadir di kediamannya. Berdoa bersyukur atas anugerah umur panjang dan kesehatan di masa lanjut usia ini. Semoga mereka berdua menjadi teladan kami dalam memelihara kesehatan dan juga membina rumah tangga, dan diberikan kekuatan, kemampuan, sukacita dalam hidup di masa tua ini. Kami juga berdoa mohon pengampunan-Mu atas arwah Serapinatina dan Matius Maini. Semoga Engkau ampuni dosa-dosa mereka dan diterima di dalam kerajaan-Mu. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak yang ada dalam keluarga besar ini yang sedang menjalani pendidikan, agar diberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan, kemampuan, dan akal budi, serta campur tangan-Mu dalam setiap proses pendidikan, baik dari jenjang PG, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga melanjutkan di S1 atau yang selanjutnya, agar mampu menjalani pendidikan dengan berasal dari kekuatan-Mu dan kehendak-Mu lah yang terjadi atas mereka. Dan juga mohon campur tangan-Mu untuk memberikan kedamaian, ketenangan di rumah ini, dan membebaskan dari segala hal-hal yang jahat, dan agar selalu diberkati pekerjaan, usaha, dan segala cita-cita para penghuni rumah ini. Semua dan ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum mendengarkan Injil Tuhan, kita mengangkat satu pujian. Haleluya nomor 57. 57. Haleluya nomor 57. Mulai. Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar
lagu panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini jika dikaitkan dengan hidup beriman kita adalah suatu teguran keras kepada kita. Memang di muka bumi ini kita butuh yang namanya uang atau mamon. Memang uang itu bukan mamon. Mamon itu suatu dewa. Jadi kalau saya lihat di beberapa rumah orang Katolik, itu ada dewa kucing. Nah, itu mamon. Jadi dia manggil orang. Ya, itu sih kalau yang percaya. Ya. Jadi itu namanya, ya itulah dia. Banyak orang tidak tahu itu mamon. Cuman saya kadang agak ketawa, ya kan? Apakah mereka tahu itu mamon? Mamon itu ya bisa kepalanya binatang, badannya manusia, lalu dia itu disimbolkan sebagai bentuk ya suatu benda yang mampu atau memiliki kekuatan untuk mendatangkan harta benda, kekuasaan, dan juga ya sifatnya yang instan tanpa bekerja. Bisa juga memelihara tuyul, itu juga mamon. Misalnya persugihan, dapat uang. Atau misalnya pernah suatu kesaksian keluarga, ada kadam. Jadi kalau diintip, uangnya jadi setengah uang, setengah koran. Nah, saya geli juga, tapi saya dengarkan cerita itu. Ya. Jadi ya, mesin beternak uang.
Atau kalau zaman sekarang uang palsu diciptakan dari printer. Jadi printer bisa jadi mamon. Jadi mamon itu adalah suatu tahayul atau berhala yang dibuat manusia untuk dapat mempercayai mendatangkan suatu penghasilan, harta, kekuasaan, ya, tahta, pria, wanita. Jadi kalau pakai itu, ya kan. Kalau orang memperhatikan cincin saya sampai malas menjawabnya. Mantap nih, banyak jimat nih. Ya. Tapi saya sengaja saja. Ya kan? Padahal tujuan saya menggunakan cincin ini dulu waktu saya menggunakan sepeda motor, kebetulan seorang imam mengatakan kalau ada benda di jari itu, ya. Jadi kalau kita pakai sepeda motor tidak mengantuk atau mengendarai mobil. Sehingga ada tekanan untuk tidak mengantuk. Jadi kalau kita mengantuk itu caranya menggerak-gerakkan jari kita. Sedangkan kalau ada tekanan di saraf jari itu, jadi kita mudah. Setelah saya menggunakan cincin ini, ya dulu kan pakai motor King, ya. Saya pernah kaki saya itu saraf 6 bulan ya. Itu karena terlalu banyak menggunakan gigi, oper gigi, kemudian tangan menggunakan kopling, lalu pernah jatuh juga 3 kali, pernah delpasi, jadi itu akibat ngantuk. Setelah ada tekanan itu, ya, jadi konsentrasi. Jadi saya pernah terlempar 2 meter, saya enggak tahu tuh, kayak ada malaikat Tuhan dia menyambut. Saya udah pikir kaki saya patah waktu di Batu Layang. Akhirnya saya teruskan ke Bengkayang. Nah itu, cuman kalau saya terus bisa kawan saya, orang lain banyak benar cincin ini kan. Sampai di bandara saya harus lepaskan begitu. Sebenarnya tujuannya untuk konsentrasi saja sebenarnya. Konsentrasi supaya ada tekanan di situ. Ya tidak pakai ini juga tidak masalah kan. Nah jadi mamon itu dipergunakan oleh orang-orang. Bisa juga bulu perindu itu mamon, bisa. Jimat juga mamon, ya. Tetapi mamon ini adalah dewa mamon yang bisa mendatangkan penghasilan bagi orang-orang Yahudi yang mempercayainya. Bahkan kita ingat apa yang terjadi dengan Saul. Dia percaya kepada Cenayan, seorang Cenayan perempuan, peramal, dukun. Ya. Lalu dia meminta arwah imam, ya, Imam Eli itu berbicara kepada Saul. Itu dilarang sebenarnya. Tapi karena Saul ingin tahu sesuatu, jadi dia panggil itu. Tetapi itu adalah dosa berat, dosa besar, memanggil arwah orang yang sudah bersemayam di akhirat. Jadi, ya, datang Imam Eli itu, lalu malapetaka terjadi dengan Cenayang itu mati, sedangkan Saul mendapat dosa besar. Nah itu. Nah jadi pemanggilan arwah itu, misalnya main jelangkung misalnya, itu adalah sesuatu hal yang dulu dari zaman SD, SMP, SMA, ya kan, dipanggil lah dia. Bisa pakai ya lidi, bisa pakai apa, yang parah pakai boneka. Saya ingat dulu di rumah depan itu katanya saking mereka itu, ya, diguyuk rumahnya itu karena dia manggil arwah apa, jin apa. Jadi mereka lintang pukang lari, ya kan. Nah, jadi ya, karena itu tadi menggunakan boneka digoyang-goyang. Memang sepertinya sepele, tetapi terkadang hal itu bisa membahayakan bagi orang yang memanggil dan si pemilik rumah. Nah, pada bacaan ini diingatkan bahwa bahaya mamon itu adalah bahaya yang bisa membuat kita terputus hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di ayat yang ke-9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi kok seakan-akan Tuhan Yesus, ya udah kalau kau punya jimat pakai aja, enggak apa-apa. Tapi kalau jimat itu tidak berguna lagi, ya lepaskan, buang, supaya nanti kamu diterima dalam kemah abadi. Ya, saya ingat kakek saya dulu. Jadi dia melepaskan besi kuningnya itu, naik ya.
naik dari atas ke bawah. Kata bapak saya, ngapa enggak diambil ya? Karena bapak saya orang agama. Kakek saya yang laki-laki ya. Entah kalau waktu itu saya yang melihatnya, saya ambil kan. Jadi panglima lumayan sekarang. Ya kan? Dapat duit, ya kan? Nah, lalu kakek saya yang di mama saya itu, dia harus dijilat. Dia punya mamonnya itu. Jadi ada 3, tapi itu hanya cucu-cucunya yang dia amanatkan. Tidak ada. Adik saya waktu itu ke Malang, yang satu sepupu saya itu masih kecil. Jadi keluar air ludahnya, jadi dijilat. Ya memang tahan tembak, ya. Tahan tembak. Memang udah dibuktikan, ditembak tidak apa-apa gitu. Ya. Jadi kalau saya jilat semuanya itu, jadilah mamon, enak. Bisa mengobati orang. Tapi kata kakek saya berdua tuh tidak datangkan duit juga. Capek juga melihara ya. Kakek saya satu itu ada pantangan, tidak boleh lewat jemuran. Tidak boleh makan rebung. Aduh, susah. Tidak boleh makan ini, makan itu. Yang kalau kakek saya yang satu tidak masalah. Tapi tak boleh mukul. Kalau mukul binatang langsung mati. Ya kan? Mukul binatang langsung mati. Mukul manusia langsung komplikasi. Ada waktu itu sepupu, waktu mereka mabuk itu mau coba-coba dengan kakek saya. Jadi tak tahu kakek saya ini dia pikir dah tua, tidak lagi punya isi gitu. Jadi dihantamlah ulu hatinya. Aduh kasihan Pak tua saya itu, sepupu mama saya. Dia mabuk didorong. Jadi komplikasi, hancur. Kakek saya pun nyesal. Karena udah masuk, dia bilang, udahlah. Itu namanya tinju dibuang kena, tak dibuang kena. Banyak sih hal-hal kayak gitu. Ya kan? Banyak ya. Hal-hal waktu pas dekat-dekat itu saya banyak bacaan-bacaannya lah. Ya kan? Bacaan tawar gigi, bacaan macam-macam. Tapi semua itu tidak membantu. Jadi dia bilang, ya udah dilepaskan. Setelah melepaskan itu, baru dia meninggal, doa Bapa Kami sekali, Salam Maria 3 kali, kemudian. Dan dia, itu kesaksian nyata ya, menuju kemah abadi. Jadi kalau orang punya barang itu, tidak dilepaskan bahaya. Dia tidak bisa menuju kemah abadi, karena mamon itu terikat. Kalau barang kakek saya itu, berbunyi deh. Kletek. Nah, jadi ada satu mandau. Jadi mandau itu buat resah kami. Bunyi terus, ya kan? Karena mandau itu sudah diisi dan sudah memakan nyawa orang. Jadi karena dosen atau staf adik saya itu minta benda pusaka. Lalu bapak saya memang benarkah dia mau minta? Dia kasih ke dia. Sebulan kemudian dia minta pulang kan. Adik saya bilang, dia mau minta pulang. Enggak boleh, kata bapak saya. Itu terserah dia. Enggak lama, dia setahun kemudian mati. Karena enggak mampu memelihara itu. Bunyi. Ya, itulah mamon itu. Ya, sesuatu kekuatan untuk sakti bisa, untuk cari duit bisa, dan sebagainya. Maka ayat ke-9 ini sebenarnya ingin menegur kita. Ya. Cuman untuk menjelaskan itu ya harus kesaksian pribadi lah. Ya kan? Kalau untuk orang lain saya tidak mau, itu kesaksian keluarga saya sendiri. Ya. Jadi yang namanya orang-orang Dayak tempo dulu ya tidak mungkin tidak punya, kan begitu. Karena tidak menuntut ilmu pendidikan ya ilmu kanuragan. Ya. Jadi biasa seperti itu. Maka hal-hal itu harus dilepaskan dulu. Nah, baru kakek saya dari bapak saya itu meninggal dengan tenang. Kakek saya dari mama saya meninggal dengan tenang. Jadi kalau masih itu sulit. Nah ini di suatu kampung juga dia itu udah 17 kali mati. Udah mau dikubur bangun lagi. Itu lagi dalam 1 tahun itu berapa kali dia mati? Ada udah 1 hari, ada 2 hari, ya kan? Ya. Yang jelas
udah pakai cara apapun, enggak mempan-mempan, tak apa caranya. Enggak tahu yang ke-17 ke-18 benar-benar mati kali. Ya karena orang udah bosan dah. Katanya. Karena udah 10 kali nanti dihidup lagi. Biarkan lo. Hidup memang. Hidup nanti kan. Sebulan mati. Hidup lagi. Ya. Tahayul mau apa gitu. Rawa rontek enggak tahu saya. Ya itu di suatu kampung di dekat kampung kakek saya. Jadi kami itu terheran-heran mendengarkan kesaksian itu. Nah itulah menggunakan mamon untuk kekuatan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kita suka berbohong, nanti kita suka bersaksi dusta. Maksud Yesus seperti itu. Dia ingin menegur orang Farisi. Masalah kecil pun disembunyikan, masalah besar pun disembunyikan. Kalau orang tidak setia terhadap perkara-perkara yang kecil, tidak setia juga perkara-perkara yang besar. Tapi memang teguran Yesus itu mengenal kepada kita, karena kita sering menyembunyikan sesuatu yang menurut kita kecil. Ya kan? Tapi itu berdampak besar. Misalnya waktu SD, kita misalnya mencuri. Lalu makin besar itu kan. Kalau kita tidak mengakui di depan Allah dan juga di depan sesama kita, maka kita sangat berbahagia menjadi orang Katolik. Karena kita masuk ke gereja tuh kita mengakui, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Jadi tidak ada orang datang ke gereja itu tidak mengakui dia tidak berdosa. Nah itu. Maka keunggulan gereja Katolik itu pada ritus pertobatannya atau saya mengaku itu luar biasa sekali. Pengakuan secara umum. Maka itu harus didaraskan dengan lantang, dengan tepukan dada. Mengapa? Karena kita datang ke hadirat Yesus dengan rendah diri dan rendah hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau kita melihara benda jimat, lalu kita tak pelihara dengan baik, akibatnya makan diri sendiri. Ada kesaksian satu bapak di satu lingkungan di paroki kita, setelah dia, karena yang lain tidak mau memegang keris pusaka dari mamanya, dia yang megang, hampir mati dia. Akhirnya keris itu, karena dia tidak pelihara. Karena barang itu harus saling percaya. Bila kita saling percaya, dan bekerja sama, itu kan salah satu, betul. Kalau kita melihara barang itu harus percaya. Mengapa? Kalau tidak percaya, ya tidak bisa menyelamatkan untuk sementara di dunia. Maka hal-hal semacam itu memang terjadi. Maka Injil menjawabnya sebenarnya. Jadi kalau orang Katolik tidak percaya dengan, maksudnya barang itu ada, bukan percaya. Makanya kalau orang Katolik itu kan tidak sembarang memastikan barang itu berguna atau tidak, mesti ada penyelidikan. Makanya kalau eksorsisme itu harus persetujuan uskup setempat dengan pastor yang sudah memiliki izin resmi. Di Kuskupan Agung Pontianak itu yang saya tahu ada 2 pastor. Jadi tidak bisa sembarang eksorsisme itu. Karena bicara tentang eksorsisme itu bukan berbicara sesuatu yang dihadapi biasa-biasa saja, tetapi adalah menghadapi iblis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Sama, kalau kita mengelola CU, mengelola bank, mengelola koperasi tak jujur, ya tak akan ada orang percaya. Maka kejujuran. Jadi hukum di keuangan itu kejujuran. Kejujuran. Jadi kalau tidak jujur ya susah.
Biarpun kita rajin ke gereja, kalau kita sudah tidak bayar CU, dianggap dosa berat lah bagi CU. Ya kan? Jadi saya ingat dulu seorang bapak itu sampai ditagih setelah keluar dari gereja. Bayarlah CU tuh, kan gitu. Ya kan? Dipermalukan di depan orang banyak. Sampai akhirnya, ya itulah. Tapi puji Tuhan berkatnya anaknya menjadi seorang general manager di suatu CU. Ya kan? Cerita itu sangat membekas di hati kami di paroki Stella Maris lah dulu ya. Kasihan. Karena memang dulu itu benar-benar ditanya. Tapi anehnya setelah sekian lama berkembang, kejujuran itu mulai nampak karena ada hal-hal yang menyangkut transparansi. Nah, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan membenci yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jelas. Mengapa banyak orang Katolik datang ke gereja duduk di belakang? Panas katanya. Saya tanya kakek saya, panas. Jadi kayak gimana? Itulah. Tolong disimpan di rumah lo ini. Apa nih? Ya kan? Kau jangan tanya katanya. Waduh. Panas. Kakek saya bilang. Jadi kakek duduk di mana? Di belakangnya. Dingin. Karena tidak bisa mengabdi dua itu. Ya. Jadi kalau dia udah ke gereja, dia lepaskan barangnya itu disimpan, kan begitu. Atau biasanya tertinggal di toilet, di WC, disimpan. Nanti kalau lupa, lalu ngacau orang, kan begitu. Ya karena bagaimana lah? Minggu nyambut tubuh Kristus, Jumat berabon. Gimana malam Jumat? Nah, mulailah bakar kemenyan kan. Kan gitu, ada bacaannya itu. Saya ikut latihan silat tuh, bacaan. Ya. Jadi harus berabun. Kalau tidak berabun, tidak sakti lah. Kan begitu. Kayaknya, ya tidak bisa mengabdi dua. Memang Mammon di dunia, silakanlah. Tetapi kalau kamu mau hidup kekal, kata Yesus, harus dilepaskan. Lepaskan. Kayak susuk misalnya kan. Itu kayaknya ya macam-macam. Kita bisa lihat ya kan. Wah, berseri-seri mukanya. Rupanya ada susuk. Susuk intan, susuk emas ya kan. Nah, ya bisa jadi. Ya, barang-barang itu memang ada. Dan membantu. Ya. Dan membantu. Bisa untuk cari rezeki ya kan. Kalau kita pelihara tuyul kan, tak kerja duit datang. Ngepet kan, suruh istri jaga lilin. Tak kerja keras. Lalu jadi kucing garong kan. Saya ingat dulu tuh di rumah saya tiap hari setahun lebih digerayang rupa kucing garong ke atas. Ya kan, udah mulai subuh turun kucingnya. Bingung juga. Kita kejar ke atap dengan sepupu saya jadi kucing. Nyantai ya nyandar di atas perabung tuh. Ya kan? Ya macam-macam lah, ada ilmu tikus, ilmu kelelawar. Ya kelelawar tuh katanya cari beras. Nah, nggak tahu lah masih nggak ilmu-ilmu kayak gitu kan. Berarti benar tuh Batman tuh ada Batman. Lalu Redman juga. Kalau ilmu mencuri itu kan berak deh, berak. Jadi berak di nasi kita. Itu katanya. Ya berak. Jadi kita tertidur nanti kita nengok nasi kita ada tai tikus. Itu ilmu tikus katanya. Ya macam-macam lah, nggak tahu saya juga. Ya. Padahal sebenarnya ya, semua ilmu itu kalah dengan obat bius kata seorang hamba Tuhan yang sudah ya menekuni bidang itu dan meninggalkannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jimat yang paling sakti bagi kita itu adalah sakramen Ekaristi. Tetapi ada salah paham itu. Makanya biasanya ya petugas-petugas di gereja itu melihat ya. Karena biasa disimpan. Jadi dia tidak makan, hosti itu disimpan untuk jadi jimat.
Itu ada di beberapa, ya misalnya di Amerika Latin atau di beberapa tempat di Indonesia pedalaman, karena dia menganggap itu jimat yang paling terkuat, katanya disimpan. Jadi nanti disimpan, dikasih hitam-hitam di situ, rupanya sakramen Ekaristi, tapi tidak dimakannya. Makanya biasanya ketika orang tidak memakan sakramen Ekaristi itu, kita harus ya responsif mengambilnya. Nah, memang yang bagian depan itu membantulah. Kalau sekarang di BMJ sih tidak ada lagi kan melihatnya. Tapi ya ketika tubuh Kristus dia tidak menjawab, sebenarnya kita sudah curiga dia, apakah dia Katolik atau bukan. Ya beberapa kali saya pernah diminta untuk ya mengejar seorang ibu, rupanya dia stroke. Dia baru makannya di bangku. Oh enggak, saya Katolik Pak. Ini kata anaknya dia stroke. Oh ya. Karena diminta oleh seorang prodiakon, saya duduk di belakang pas waktu itu ya. Atau kejadian di suatu gereja, baru ketahuan sakramen Ekaristi itu di tong sampah dibuangnya. Ya. Ini makanya kita kiri kanan itu, tujuan kita salam damai itu kan kita lihat. Ya kan? Oh ini orang lingkungan ini, oh ini orang lingkungan ini. Ya kan? Oh orang lingkungan ini kan begitu. Oh dia sudah menyambut, dia belum menyambut. Itu kan tujuannya. Ya kan? Karena sebenarnya untuk melihat dan mengetahui, karena pelecehan hosti itu sering terjadi karena orang menganggap hosti itu biasa saja bagi orang yang bukan Katolik. Bagi orang Katolik, sakramen Ekaristi itu adalah benar-benar tubuh Kristus dan darah Kristus. Nah, kita ingat cerita seorang pastor yang tidak percaya, dia mengkonsekrat itu, langsunglah berubah menjadi daging segar dan darah segar. Nah, jadi kita itu diberikan tubuh dan darah Kristus. Santaplah, nikmatilah, dan yakinilah. Maka tubuh Kristus. Amin. Kita menjawabnya. Ya kan? Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jadi sembuh dari dosa itu yang paling utama. Ya, tapi kalau sembuh penyakit jasmani itu adalah bonus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Ya memang bagi orang yang tidak memahami sakramen Ekaristi, apa? Roti biasa, anggur biasa. Tapi bagi kita, ya, pernah terjadi di suatu gereja, anggur sudah dikonsengkrat itu jatuh. Akhirnya 2 suster itu menjilatnya. Menjilat. Sampai tidak ada tercecer. Pernah memperhatikan misalnya ada orang menyambut lalu menjilat tangannya kan? Itu bukan ngolok-ngolok, karena memang ya tidak boleh remah-remah itu jatuh. Ya, sikit pun itu tubuh Kristus begitu. Ya. Dia bukan ngolok-ngolok, memang dijilatnya karena itu. Sebenarnya kalau cara yang utama itu kan dimasukkan ke lidah tuh. Tubuh Kristus. Cup gitu. Ya kan? Nah, tapi kebanyakan orang tidak nyaman katanya menggunakan tangan. Nah, kalau lalu tidak percaya misalnya tangan, apalagi kalau tangan prodiakon, wah bahaya tuh katanya. Karena ada seorang teman saya tidak percaya kalau kamu bagi komuni itu di gereja lain kan katanya, tidak mau katanya. Ya sama juga. Kita ini hanya alat yang dipakai Yesus Kristus. Alat. Sebagai alat itu kita tidak sempurna, yang menyempurnakan kita adalah Yesus Kristus. Nah itu diberikan pengertian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ya. Itulah pernyataan. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi kalau kita mengagumi sesuatu itu dibenci oleh Allah. Kok kayaknya Allah ini pecemburu? Ya benar. Allah itu kejam. Ya benar. Tetapi kekejaman Allah itu bagi orang yang tidak percaya dan yang menghujat dirinya. Tetapi bagi orang yang percaya akan ditolongnya, belas kasihnya. Ya.
Jadi hak pembalasan itu hanya pada Allah. Maka banyak di antara kita itu harus paham ya, betapa hebat penganiayaan kepada jemaat Allah, tetapi Allah tetap berpihak kepada kita. Ya. Apapun yang terjadi, Allah itu berada di pihak kita. Dan Allah itu ya berbelas kasih kepada kita. Tetapi Allah itu kejam kepada orang yang tidak mengasihi Allah dan tidak berpihak kepada Allah. Untuk itu jangan pernah kita membenci Allah. Karena apa yang kita kagumi, ya, seluruh hidup kita ini, itu yang kita kagumi itu dibenci Allah. Yang kita harus lakukan adalah mencintai Allah. Dan terutama dalam hidup menggereja kita, hendaknya sakramen Ekaristi itu wajib kita sambut seminggu sekali. Kalau memang bisa setiap hari. Itu dianjurkan. Jadi jangan pernah tidak ke gereja, apapun ceritanya. Ya. Bahkan ada yang kurang ngajar. Titip ya doa. Waduh, saya bilang kok kayak gurau-gurau ya. Beriman tuh tidak bisa gurau. Ya, salam ya untuk Tuhan Yesus. Ingat Herodes, nak tampar Allah, mati. Ya. Saya ingat seorang teman tuh, guru agama. Dia 7 kali meminta berhenti jadi guru agama. Akhirnya dikabulkan. Suruh pergi untuk berhenti. Tidak mau. Tanggal 31 Desember dicabut SK-nya oleh Tuhan Allah. Berhenti benar-benar. Jadi jangan pernah lalu, oh saya berhenti nih dari kegiatan pelayanan karena tidak sesuai dengan kehendak saya. Hati-hati. Karena Allah ya sangat berbelas kasih kepada yang setia, tetapi kepada yang menghujat dan mulai ya kan membenci Allah ya kan akan diberikan imbal jasa. Nah, makanya saya sangat senang ada TikTok yang menjelaskan tentang orang-orang yang meninggalkan gereja Katolik. Seorang pastor ya. Nah, itu udah jelas dah jawabannya. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Jadi mohon kita mendoakan orang-orang yang meninggalkan iman itu untuk bisa pada detik-detik terakhir bertobat. Ya, karena kekuatan kita adalah doa dan pertobatan. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi Bapak Martinus Nangkin dan Ibu Katarina. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah mereka berdua agar selalu penuh sukacita dan diberikan kesehatan yang baik dalam masa lanjut usianya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Ibu Serapina Tina dan Bapak Matius Maini, ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para cucu, anak-anak di keluarga besar Bapak Martinus Nangkin dan Ibu Katarina yang sedang berproses dalam pendidikan, berkatilah mereka semua agar mampu menyelesaikan pendidikan dan mampu menempuh pendidikan yang baik demi cita-cita untuk masa sekarang dan masa depan, bagi kebahagiaan orang tua, kebahagiaan lingkungan, kebahagiaan gereja, dan kemuliaan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mohon belas kasih-Mu kepada keluarga ini, agar di rumah mereka
selalu diberikan kedamaian, ketenangan, hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan dibebaskan dari segala roh-roh jahat, kekuatan jahat, niat-niat jahat, dan juga selalu diberkati usaha pekerjaannya, khusus untuk orang-orang yang berada di rumah ini, keluarga besar Bapak Martinus Nangkin dan Ibu Katarina, beserta semua anak-anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berdoa bagi lingkungan Santo Rupinus, agar saling mengampuni, saling memaafkan, hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu setia kepadamu, dan mampu untuk saling tolong-menolong, terutama dalam doa dan bantuan moral serta semangat, agar hidup kami di lingkungan Santo Rupinus selalu kompak untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menyampaikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita mendaraskan doa 155-156. Mada Bakti 155-156. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal. Terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Kolekte dan pengumuman. Silakan. Selamat malam. Beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti yang kemarin dan kita ulangi kembali untuk aktif membayar iuran rumah tangga pastor. Mudah-mudahan awal Desember ini semuanya sudah lunas supaya kita dapat membayar untuk perayaan Natal 2023 ini. Tujuannya untuk ke paroki Bunda Maria Jeruju. Yang kedua, untuk mortalitas paguyuban
yang belum lunas di 2021 memang itu tidak terbit bukunya yang 2022. Otomatis beberapa dari kita harus melunasinya dari tahun yang sebelumnya supaya bisa dapat di tahun yang 2023 ini, dan untuk mendapat buku yang berikutnya di 2024. Nah, seperti yang kemarin-kemarin itu ada yang bingung kenapa